Selamat pagi, Ibu Bapak segenap Sivitas Akademika LPKIA yang kami hormati. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Ibu Bapak dari LPKIA meskipun secara virtual. Yang kami hormati Ibu Jennifer Yunani selaku narasumber yang tadi telah memaparkan materinya dengan sedemikian baik, memberikan insight, wawasan, pencerahan kepada kita sekalian mengenai bagaimana hal-hal yang perlu kita sikapi pada saat kita memasuki dunia kerja di era pandemi pada saat ini. Bu Jen adalah Ketua Umum Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung, sekaligus sebagai guru kami, mentor kami, dan pembina kami. Demikian pula, terima kasih Pak Riki yang pada hari ini menjadi moderator di dalam acara yang sangat terhormat ini. Segenap Sivitas Akademika LPKIA, untuk kesempatan berbagi pada hari ini, kami mengambil tema, yaitu adalah Chance to Change, sebuah kesempatan untuk dapat berubah. Khususnya untuk adik-adik para mahasiswa sekalian, sebentar lagi Anda sekalian akan mengikuti wisuda. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk berubah. Satu langkah awal dalam kehidupan Anda sekalian guna melaju, lebih maju lagi, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wisuda adalah satu momentum pengakhiran atau penyelesaian sebuah tahapan studi. Tentunya wisuda janganlah dianggap wis udah. Segala-galanya dianggap sudah beres, tidak mau belajar lagi karena sudah beres, sudah tamat begitu. Justru wisuda adalah merupakan langkah awal di dalam kehidupan kita menyongsong masa depan yang lebih cerah. Seorang filsuf dari Tiongkok bernama Lao Tzu pernah menyampaikan bahwa ribuan mil perjalanan dimulai dengan satu langkah, satu derap langkah. Nah, demikian juga untuk Anda sekalian yang masih sangat muda, generasi Z, generasi milenial, wisuda adalah pijakan awal untuk dapat melangkah dengan lebih pasti dan lebih mantap ke arah yang lebih baik di masa depan, dapat membahagiakan orang tua, keluarga, rekan, dan juga tentu alumni, serta alma mater kita di LPKIA ini. Pada saat ini, di era pandemi pada saat ini, memang telah meluluh lantahkan segala piranti, segala fondasi tatanan di bidang perekonomian maupun di bidang-bidang yang lainnya. Satu hal yang tidak pernah sebelumnya kita rasakan, kita alami. Namun itulah kehidupan. Sebagaimana Einstein sudah pernah mengatakan bahwa kita senantiasa berada di dalam masa yang senantiasa berubah. Maka kita harus mengikuti perubahan itu sendiri. Einstein juga menyatakan bahwa kehidupan itu ibarat sepeda. Sepeda agar tidak jatuh maka harus terus dikayuh. Demikian pula kehidupan kita harus terus diisi dengan berbagai hal yang positif sehingga kita dapat terus dan akan terus maju. Memang di dalam pada saat ini atau pada waktu-waktu saat ini kita berada pada situasi khususnya ekonomi yang kurang menguntungkan. Sebagaimana diketahui bahwa economic growth di tahun lalu kita minus 2,07%. Sehubungan kita hanya surplus
di kuartal pertama 2,97%, akan tetapi seiring dengan situasi global, negara kita pun tidak terlepas jadi dari permasalahan, sehingga pada kuartal kedua sampai kuartal terakhir, yaitu kuartal keempat, kita mengalami defisit. Kita harapkan bahwa pada kuartal pertama di tahun ini kita bisa rebound, sehingga perekonomian Indonesia dapat lebih baik lagi, di mana tentunya bila mana ekonomi sudah semakin baik, maka antara lain adalah penyerapan dunia kerja juga akan mengikuti. Ini adalah satu hukum sebab akibat. Baik, untuk lebih sistematis di dalam pembahasan, terdapat 4 agenda yang akan dibahas pada kali ini, yaitu yang pertama, kami akan memaparkan sedikit mengenai pengantar bagaimana dunia bisnis pada saat ini, tantangan dunia bisnis pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah jika Anda sudah memasuki dunia pekerjaan, bagaimana sebetulnya lingkungan perusahaan. Tentu lingkungan perusahaan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya tidak akan sama. Akan unik, ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah tips bagaimana kita bisa menjadi sosok SDM yang excellent. SDM yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Bukan SDM yang pertama langsung ikut gelombang PHK atau gelombang dirumahkan. Tapi kita menjadi SDM yang benar-benar tangguh, SDM yang mau tidak mau dengan sangat-sangat terpaksa kalau unit kerja kita terpaksa gulung tikar atau tutup, kita adalah gerbong yang terakhir, bukan yang pertama yang terimbas oleh pandemi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas diri. Kita terus improve diri kita agar kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin baik dan paripurna. Baik, kita awali dengan yang pertama, adik-adik sekalian, mengenai pengantar. Nah, kalau kita berbicara mengenai dunia human resource, maka kita harus berbicara dulu secara pengantar adalah kedudukan ataupun posisi SDM Indonesia di kancah internasional ataupun global. Bagaimana cara menilainya ataupun indikatornya? Memang terdapat beberapa sumber, namun pada umumnya para praktisi di bidang human resources itu menganut yang dikeluarkan secara tahunan atau annual report dari sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNDP, United Nations Development Program, di mana UNDP ini memberikan peringkat posisi setiap negara dalam Human Development Index atau HDI. Nah, posisi HDI Indonesia pada tahun lalu adalah berada pada peringkat 107 dari 189 negara bersama Filipina. Ya, memang harus diakui kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, katakanlah seperti Singapura, Malaysia, ataupun Thailand, kita masih jauh ketinggalan. HDI dari UNDP itu menilai dari beberapa aspek, antara lain adalah tingkat harapan hidup, tingkat ataupun rata-rata pencapaian pendidikan di sebuah negara, serta juga aspek ekonomi dihitung ataupun dinilai
berupa gross national income. Ini adalah posisi Indonesia adalah 107 dari 189 negara. Nah, masih bagian pengantar, kita berada pada saat ini, dunia bisnis itu sudah lagi bukan bisnis sebagaimana bisnis yang biasa ataupun yang normal saja. Tetapi kita sudah berada pada era disrupsi, era digitalisasi yang sudah juga sekaligus disrupsi. Kita sekarang berada pada era VUCA, yaitu sebuah akronim dari volatile, ya, kemudian juga uncertainty, ya, VUCA, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Jadi, masing-masing uraiannya itu kami yakin sudah mengerti, pada intinya merupakan sebuah paradoks. Kita tidak bisa lagi menarik garis secara linear, unpredictable, seperti COVID-19 saat ini. Kita tidak tahu kapan ini selesainya. Memang ada lembaga internasional seperti Bloomberg mengestimasikan 10 tahun ke depan ini baru selesai. Namun tentu itu hanyalah prediksi. Ya, kemudian perubahan juga sedemikian drastis, sedemikian cepat. Ya, kita tidak bisa menggunakan lagi cara-cara lama untuk menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Pendekatan, mekanisme, paradigmanya sudah berubah total. Bisnis sudah berubah. Metode bisnis yang dahulunya banyak menggunakan, misalnya menggunakan sampel, contoh, dan lain-lain. Sekarang konsumen lebih beralih ke online, digitalisasi. Nah, ini tentu kita semua harus mengikuti, mengiringi perubahan ini. Jangan sampai kita tertinggal. Kita melihat di belahan bumi lain, seperti misalnya di China. Mereka sudah sangat maju dalam artificial intelligence. Mereka sudah meninggalkan cara-cara tradisional, misalnya untuk sebuah operasi penertiban. Kalau di kita barangkali masih ada penyekatan-penyekatan jalan dan lain-lain. Di sana tidak perlu. Mereka sudah menggunakan face recognition. Sudah dapat deteksi wajah-wajah orang. Juga keunggulan-keunggulan mobil otonom saat ini. Tanpa driver sudah mulai diuji coba. Nah, bagaimana dengan negara kita? Ini adalah kecenderungan-kecenderungan di dalam dunia bisnis. Selain teknologi 5G yang sudah semakin merajai kehidupan di negeri tirai bambu. Itulah kondisi bisnis pada Kiwari. Itu adalah pengantar. Kemudian kita sekarang beranjak ke tahapan yang kedua adalah lingkungan perusahaan. Sebagaimana berbagai institusi atau kelembagaan, sama halnya perusahaan juga itu identik dengan manusia. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang mempunyai akal budi, mempunyai kepandaian untuk dapat meningkatkan harkat dan derajat umat manusia. Maka di dalam sebuah buku, Samsung Code, Kim Byung-won telah menyatakan bahwa perusahaan itu adalah manusia. Memang benar. Di dalam implementasi di tempat pekerjaan kami juga, dari awal proses produksi sampai akhir dari proses produksi tidak terlepas dari peran manusia. Meskipun berangsur-angsur peranan teknologi, sistem juga kami pergunakan. Namun tetap peran manusia ini pada saat ini
masih dirasakan sangat penting. Maka tentu perusahaan atau Anda sekalian yang nanti memasuki dunia kerja harus siap latih, harus siap dikembangkan, diberikan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan, training and development, supaya SDM di sebuah perusahaan itu siap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa yang akan datang. Sistem dan teknologi bisa saja dibeli, bisa saja ditiru, tetapi untuk manusia nanti dulu. Tidak semudah itu. Ya, tidak bisa istilahnya kalau dalam komputer copy paste. Karena manusia itu unik. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga, SDM yang excellent. Tentu ini adalah harapan kita semua. Kita tentu ingin menjadi orang yang spesial, ya, SDM yang extraordinary. Nah, adik-adik sekalian, pada umumnya kalau kita memasuki ataupun melamar ke sebuah perusahaan yang cukup besar atau cukup maju pada saat ini, kita dihadapkan dengan sebuah metodologi wawancara yang dikenal sebagai BEI, Behavioral Event Interview, ya, di mana sharing saja untuk adik-adik sekalian, metode BEI adalah metode pemaparan perilaku. Maka kalau ditanya oleh interviewer, kita sampaikan pandangan, pengalaman kita. Bukan kita berandai-andai, tetapi memang benar-benar perilaku yang telah muncul, perilaku yang telah kita lakukan, sehingga konsistensinya itu kelihatan. Ya, jadi istilahnya kalau dalam BEI itu adalah apa yang kita lakukan, bukan apa seandainya yang akan kita lakukan. Konkretnya adalah, misalnya Anda dalam dunia kemahasiswaan sudah pernah aktif sebagai ketua A, ketua B. Nah, Anda paparkanlah cara kerja Anda, leadership Anda di dalam organisasi kemahasiswaan itu. Jangan kita mengarang-mengarang. Itu malah nanti akan mengaburkan dan menggugurkan potensi Anda di hadapan interviewer. Ya. Kemudian juga, untuk menjadi SDM yang excellent, kita harus melaksanakan sebuah hal yang saya berikan judul ataupun ringkasan duit. Tapi jangan salah mengerti ini, bukan duit yang ada di kantong kita atau di dompet kita ataupun yang tertera di gambar di depan. Orang mengatakan uang adalah bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang susah segala-galanya. Ya, itu kalau uang dalam artian yang sebenarnya. Di sini uang atau duit adalah sebuah akronim untuk lebih memudahkan pemahaman kita saja. Apa itu rinciannya dari duit? Duit terdiri dari 4 kata. D, U, I, T. Kita awali D dulu. D itu adalah dedikasi. Kalau Anda sudah diterima di sebuah perusahaan, dedikasikanlah waktu Anda, tenaga pikiran Anda dengan seoptimal mungkin. Kita jangan menjadi orang yang hitungan. Melewati jam kerja sedikit, belum apa-apa sudah tanya, saya dibayar lembur atau enggak ini? Tetapi justru Anda tunjukkan dulu sikap-sikap mental yang positif. Ini adalah bukti bahwa kita berdedikasi terhadap pekerjaan yang kita geluti. Kemudian duit, yang kedua adalah huruf usaha. Kita harus usaha di tengah berbagai kendala, kesulitan. Tempuhlah usaha. Berbagai cara kita lakukan untuk dapat memecahkan masalah dalam pekerjaan kita. Usahanya misalnya bertanya kepada mereka yang lebih senior dan memang capable di bidangnya, bukan senior berdasarkan lamanya masa kerja.
Tidak jarang orang yang kerjanya sudah lama justru menjadi troublemaker di perusahaan. Seolah-olah, oh saya adalah orang yang paling senior. Zaman sekarang sudah ditinggalkan, itu pola-pola demikian. Buat apa kita menjadi parasit di perusahaan hanya bermodalkan sudah lama kerja? Yang penting bagi perusahaan pada saat ini adalah seberapa besar impact Anda terhadap perusahaan. Seberapa besar peran Anda memajukan perusahaan, itu yang penting. Maka, boleh kita bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Saya menemui kendala, kira-kira bagaimana? Apakah ada usulan pemikiran? Itu adalah usaha kita. Kemudian juga, kata yang ketiga dari duit adalah inisiatif. Kita perlu, dengan keilmuan yang kita telah pelajari di perguruan tinggi, mari kita inisiatif. Kita berikan solusi kepada pimpinan kita. Bila melanda kendala, masalah, Pak, boleh, atau Ibu boleh saya usulkan, saya mempunyai pemikiran A, B, C, positif negatifnya ini. Tentu sebagai pimpinan, kita akan melihat, ini kandidat atau pekerja yang baru ini kok agak beda ya. Dia ada terobosan-terobosan. Dan yang terakhir adalah dari duit adalah Tuhan. Tetap kita sebagai umat manusia, kita tidak boleh pongah, tidak boleh kita memegahkan diri kita sendiri. Kita harus ora et labora istilahnya, berdoa dan berusaha. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala kecemasan kita, segala pergumulan kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Jadi duit adalah, sekali lagi adik-adik sekalian, ingatlah dedikasi di tempat pekerjaan, usaha, inisiatif, dan sertakan Tuhan dalam segala perkara kita. Selanjutnya juga, untuk menjadi SDM yang excellent, kalau tadi duit, sekarang dilanjutkan dengan tas. Apalagi ini tas. Tas juga sama, adalah singkatan. Ya. Di depan memang kita melihat tas koper barangkali ya. Tas itu adalah singkatan, T-nya adalah teamwork. Kita setelah memasuki dunia kerja, kita harus berpikir bahwa unit kerja kita adalah merupakan bagian dari keseluruhan perusahaan. Jadi kita harus mempunyai sikap bahwa kita adalah one team. Bukan tim one, team two, team three. Untuk apa satu bagian maju, tapi secara keseluruhan, overall perusahaan tidak maju. Teamwork. Jadi kita harus mempunyai sikap seperti sapu lidi. Sapu lidi itu baru berfungsi kalau diikat. Kalau hanya sebatang sapu lidi, dipakai nyapu langsung putus. Tapi kalau diikat dalam satu ikatan, baru sapu lidi bisa berfungsi, membersihkan kotoran dan lain-lain. Tas yang keduanya adalah huruf A. Apa itu? Attitude, sikap. Ada pepatah bijak adalah sikap adalah hal kecil, namun membuat perbedaan yang besar. Sudahkah kita disiplin dalam sikap kita? Misalnya, jam kerja adalah jam 8. Apakah kita berangkat lebih awal sudah memperhitungkan supaya tiba jam 8 di kantor? Ataukah kita jam 8 kurang 3 menit, lari terbirit-birit segera menuju mesin absen? Dan setelah itu, sibuk sarapan, sibuk merias diri, dan lain-lain. Skill, suatu hal yang tidak pernah selesai dibicarakan. Selama hayat di kandung badan, terus diisilah dengan skill kita. Tambah pengetahuan, belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada hentinya. Itu adalah sikap kedua. Setelah tadi adalah duit, kemudian adalah tas. Kita akan menjadi SDM yang excellent. Sikap juga kita harus senantiasa humble. Kita tidak boleh mempunyai sikap arogan. Kami berikan contoh ilustrasi adalah seorang petinju yang sangat jaya di tahun 1990-an yang bernama Mike Tyson. Dia adalah raja KO yang paling ditakuti di zamannya. Begitu banyak lawan-lawan hanya kuat satu ronde bertarung dengan Tyson. Namun Tyson kurang memiliki sikap yang baik, dalam artian dia menganggap enteng lawan, karena sebelum menghadapi lawan yang, ya katakanlah,
lawan dipandang sebelah mata ya, karena pasar taruhan di Las Vegas mengunggulkan Tyson 42-1. Ya, sebuah hal yang absurd kalau Douglas bisa memenangkan pertarungan. Dan buat kubu Tyson, Douglas ini adalah hanya partai pemanasan sebelum melawan lawan yang lebih baik atau yang lebih diunggulkan, yaitu Evander Holyfield, di mana tentu pundi-pundi akan semakin bertambah kalau melawan Holyfield. Maka pada saat pertarungan, Tyson dengan rekor 37-0 itu ya santai saja, tidak perlu latihan ini. Karena dia mempunyai pemikiran ini seperti lawan-lawan yang lain, paling juga 1 ronde sudah KO. Dan kubu Tyson juga tidak membekali dengan bongkahan es, karena kalau dalam dunia tinju, untuk ada lebam-lebam itu, untuk dapat sedikit menetralisir untuk sementara, suka menggunakan es. Tapi apa mau dikata, Tyson untuk pertama kalinya menelan kekalahan yang memalukan, yaitu knockout di ronde ke-10. Meskipun Tyson di ronde ke-8 sudah merobohkan Douglas dengan uppercut yang sangat keras. Sampai wasit menghitung sampai hitungan ke-10, Tyson bisa berdiri tapi kesadarannya belum pulih, sehingga wasit menyatakan pertarungan sudah berakhir dengan knockout. Itu adalah gambaran nyata sikap kita harus humble, termasuk di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, kami akan akhiri dengan continuous improvement. Kita harus terus berkembang ya untuk hari. Nah, tadi kita sudah mendengar banyaknya mengenai persyaratan, kondisi dunia kerja, dunia perusahaan. Maka yang terpenting adalah action. Kita jangan hanya tergerak, tapi harus mau bergerak. Repot itu kalau hanya, oh saya ada keinginan nih, saya ingin maju, tapi nggak bergerak-gerak, ya repot. Pada akhirnya sebagai penutup, sebuah ungkapan yang luar biasa dari Bruce Lee ya, seorang ahli bela diri, sudah almarhum. Dia mengatakan bahwa tahu saja nggak cukup, tidak cukup, tetapi harus diimplementasikan. Punya keinginan? Nggak cukup, harus dilakukan. Ya, itulah Ibu Bapak sekalian segenap Sivitas Akademika, hal yang dapat kami sharingkan pada kesempatan hari ini berdasarkan pengalaman yang telah kami jalani kurang lebih 35 tahun menekuni bidang HR di sebuah perusahaan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang tidak tepat di dalam penyampaian pada hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Sekian dan terima kasih.